guys, hari ini kita mau melaksanakan wawancara lagi ke kampus kita tercinta. Oke, ditunggu. Yuk. Show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Kita sekarang bakal wawancara dulu. Bismillah, semoga lancar. Bismillah, gas. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Kind of dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame.
Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Setelah menyaksikan video dokumentasi proses pengambilan data dan penyusunan laporan, berikut ini kami sajikan video presentasi yang membahas hasil analisis sistem informasi akademik di Universitas Teknologi Bandung secara lebih terstruktur dan mendalam. Dari judul yaitu Object Oriented Analysis and Design Sistem Analisis di Universitas Teknologi Bandung. Di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu perkenalan, gambaran umum sistem, metodologi penelitian, analisis sistem, desain sistem, dan kesimpulan. Yang pertama perkenalan. Nah, di sini kami kelompok 7 beranggota 4 orang. Ada Aldi, Dimas Nurjaman, Matahal Milano Albasyara, dan Muhammad Gaji Al-Ghifari. Nah, terdapat juga beberapa poin dari perkenalan ini. Yang pertama yaitu ada gambaran umum. Jadi makalah ini memberikan gambaran tentang sistem informasi akademik yang diterapkan di Universitas Teknologi Bandung dengan fokus pada layanan akademik. Nah, jadi analisis ini didasarkan pada konsep Object Oriented Analysis and Design atau bisa disebut OAD. Untuk poin selanjutnya ada latar belakang universitas. Universitas Teknologi Bandung ini memiliki sejarah sejak 1991 dan secara resmi berubah statusnya menjadi universitas pada tahun 2024. Dan telah menyediakan pendidikan untuk ribuan mahasiswa dalam berbagai jurusan. Nah, dalam lingkungan akademik yang luas, penggunaan sistem terintegrasi menjadi kunci utamanya. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu pentingnya sistem informasi. Pemanfaatan sistem informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pendidikan, tetapi juga memberikan transparansi dan keterhubungan antar pihak kampus seperti mahasiswa, dosen, dan administrator. Untuk poin selanjutnya ada tujuan analisis. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem informasi seperti SIAKAD, OASIS, dan e-learning bekerja di UTB. Baik dari sisi efisiensi, integrasi, maupun perannya dalam mendukung layanan. Untuk poin yang terakhir yaitu manfaat yang diharapkan. Jadi observasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan dari evaluasi sistem informasi di lingkungan akademik, tidak hanya bagi UTB, tetapi juga untuk institusi lain yang memiliki kebutuhan yang serupa. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu gambaran umum sistem. Nah, di gambaran umum sistem ini ada sistem informasi akademik atau bisa disebut SIAKAD. Di dalam SIAKAD ini ada beberapa poin. Yang pertama, pusat pengelolaan data akademik, di mana SIAKAD bertindak sebagai sistem pusat yang menangani data mahasiswa, dosen, kurikulum, jadwal, nilai akademik, hingga kegiatan akademik lainnya yang terintegrasi. Poin yang kedua yaitu pendukung berbagai sistem lain. Nah, jadi SIAKAD ini menyediakan basis data terpusat yang digunakan oleh sistem pendukung seperti OASIS dan e-learning, mencegah pengelolaan data yang redundan. Untuk poin yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi administrasi. Jadi sistem ini membantu admin untuk memantau dan memverifikasi data akademik dengan baik sehingga mendukung transparansi dan efisiensi. Nah, ini untuk penjelasan singkat tentang sistem SIAKAD. Selanjutnya ada sistem OASIS atau sistem layanan akademik. Di sini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, akses layanan mandiri mahasiswa. Jadi OASIS ini memudahkan mahasiswa untuk mengakses layanan mandiri seperti memperbarui data, mengajukan kebutuhan akademik, dan melihat informasi penting. Poin yang kedua yaitu penyelarasan data dengan SIAKAD. Nah, jadi sistem OASIS ini sepenuhnya bergantung pada data yang diproses dalam SIAKAD, sehingga memastikan konsistensi informasi di seluruh layanan kampus. Untuk poin yang terakhir yaitu yang ketiga, peningkatan pelayanan mahasiswa. Jadi dengan adanya fitur pengajuan digital dan antarmuka yang mudah digunakan, mahasiswa memiliki pengalaman yang lebih baik
dalam memperoleh layanan akademik. Nah, untuk sistem yang terakhir yaitu sistem e-learning, ada 3 poin juga. Yang pertama, platform pembelajaran daring. Jadi, kalau sistem e-learning ini dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran virtual dengan memberikan akses kepada mahasiswa untuk materi, jadwal, tugas, kuis, hingga forum diskusi. Untuk poin yang keduanya yaitu interaksi mahasiswa atau dosen. Interaksi mahasiswa dan dosen. Jadi, di sistem ini memfasilitasi interaksi antara dosen dan mahasiswa, termasuk pengelolaan kelas, pengumpulan tugas, serta pemberian umpan balik atas hasil pembelajaran. Untuk poin yang terakhir, yang ketiga yaitu terintegrasi dengan data akademik. Jadi, sistem e-learning ini, semua informasi di learning ini, seperti jadwal mata kuliah dan peserta kelas, langsung terhubung dengan data yang dikelola dalam sistem SIAKAD. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat juga beberapa poin. Yang pertama, ada pendekatan deskriptif, yang mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memahami sistem informasi akademik yang diterapkan di Universitas Teknologi Bandung. Pendekatan ini membantu menggambarkan situasi yang nyata melalui analisis informasi yang terstruktur. Untuk poin yang kedua yaitu wawancara dengan pihak terkait. Jadi data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber utamanya yaitu Direktur Data dan Informasi di Universitas Teknologi Bandung serta beberapa staf terkait untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Untuk poin yang ketiga yaitu observasi sistem yang berjalan. Jadi penelitian mengintegrasikan observasi operasional seperti sistem SIAKAD, OASIS, dan e-learning untuk memahami alur proses penggunaannya dalam mendukung kegiatan akademik di Universitas Teknologi Bandung. Untuk poin selanjutnya ada analisis data terpusat. Di poin ini informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk memetakan kebutuhan pengguna serta hubungan antar sistem secara holistik. Untuk poin yang selanjutnya ada penyajian dalam pemodelan UML. Hasil analisis dirangkum dalam bentuk diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram, guna untuk memberikan pemahaman visual yang jelas. Selanjutnya ada bahasan pemodelan terpadu dari UML. Untuk poin yang pertama ada visualisasi sistem menggunakan UML. Nah, jadi UML ini berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasikan konsep dan alur sistem informasi sehingga memudahkan komunikasi antar pengembang, pemangku kepentingan, dan tim teknis terkait. Poin selanjutnya ada jenis diagram UML yang digunakan. Nah, jadi jenis diagram UML yang digunakan ini antara lain yaitu diagram use case, aktivitas atau activity, urutan atau sequence, dan kelas atau kelas diagram. Ini diterapkan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna, proses kerja, interaksi objek, serta struktur sistem. Untuk poin selanjutnya ada peran UML pada Universitas Teknologi Bandung. Nah, dalam konteks analisis sistem di kampus UTB, UML membantu dalam menunjukkan fungsi seperti pengelolaan data akademik atau SIAKAD, layanan akademik atau OASIS, dan proses pembelajaran daring atau disebut juga e-learning. Nah, diagram UML ini juga ada yang digunakannya. Yang pertama ada diagram use case. Nah, diagram ini memberikan gambaran hubungan antar aktor seperti mahasiswa, dosen, dan admin, dan sistem termasuk layanannya seperti manajemen data mahasiswa, pengelolaan nilai, dan sistem perkuliahan daring. Untuk yang selanjutnya ada diagram aktivitas atau diagram activity. Nah, gunanya untuk menggambarkan alur kerja yang terjadi dalam sistem seperti proses pengisian KRS, manajemen kehadiran perkuliahan, dan pelaksanaan ujian daring. Untuk poin selanjutnya ada diagram urutan atau bisa disebut juga sequence diagram.
Nah, diagram ini mempresentasikan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Misalnya, alur komunikasi antar mahasiswa, dosen, dan sistem informasi selama perkuliahan atau pengelolaan data akademik. Untuk poin yang terakhir yaitu diagram kelas, gunanya untuk berfungsi untuk memodelkan struktur sistem secara statis, menunjukkan atribut, metode, serta hubungan antar entitas seperti data mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan jadwal perkuliahan. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya ada analisis sistem. Nah, yang pertama ada sistem SIACAD. SIACAD operasional proses. Yang pertama ada pengelolaan mahasiswa. Jadi sistem SIACAD berfungsi mengelola data mahasiswa termasuk pendaftaran, administrasi, dan kelulusan. Seluruh data tersimpan secara terpusat untuk memudahkan akses oleh berbagai sistem kampus. Kedua, ada pengelolaan mata kuliah. Sistem ini memungkinkan pengaturan mata kuliah baik dari sisi administrasi maupun integrasi dengan jadwal kuliah. Sistem memastikan kelancaran proses akademik. Yang ketiga, ada pengelolaan jadwal. Jadwal perkuliahan dirancang melalui SIACAD untuk memastikan koordinasi antar fakultas, dosen, dan mahasiswa agar aktivitas akademik berjalan dengan lancar. Yang keempat, untuk sentralisasi data. Seluruh data operasional SIACAD bersifat terpusat untuk menghilangkan redundansi dan memastikan konsistensi data di semua subsistem. Berikut adalah gambar use case diagram pada sistem SIACAD. Di sini ada 4 aktor utama. Langsung saja ke dalam alurnya. Use case diagram SIACAD menggambarkan proses pengelolaan data akademik secara terintegritas yang melibatkan beberapa aktor. Ada 4 aktor ya tadi, yaitu admin, akademik, fakultas, kaprodi, dan rektor. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik mulai dari data mahasiswa, dosen, perkuliahan, hingga laporan akademik. Seluruh aktivitas dalam sistem SIACAD mensyaratkan pengguna untuk melakukan login terlebih dahulu sebagai mekanisme autentifikasi dan pengamanan data. Oleh karena itu, hampir seluruh user utama dalam sistem memiliki relasi include terhadap proses login. Admin berperan sebagai aktor utama yang memiliki hak akses paling luas dalam sistem SIACAD. Setelah berhasil login, admin dapat melakukan pengelolaan data mahasiswa yang mencakup proses penambahan, perubahan, dan penghapusan data mahasiswa yang tersimpan dalam sistem. Data mahasiswa ini menjadi dasar bagi proses akademik lainnya, seperti pengisian KRS, penilaian, dan lainnya. Selain itu, admin juga bertanggung jawab dalam mengelola data mahasiswa. Selain itu, admin juga bertanggung jawab dalam mengelola data mata kuliah, termasuk pengaturan informasi mata kuliah, jumlah SKS, dan keterkaitannya dengan program studi tertentu. Selain data akademik inti, admin juga dapat melakukan pengelolaan data pengguna. Proses ini mencakup pengaturan akun pengguna sistem, penentuan peran atau hak akses, serta pengelolaan status pengguna agar setiap aktor hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Dengan adanya pengelolaan data pengguna, sistem dapat berjalan secara aman dan terkontrol. Dalam aspek akademik mahasiswa, admin memiliki wewenang untuk mengelola nilai mahasiswa. Proses ini meliputi penginputan dan pembaruan nilai hasil perkuliahan yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan prestasi akademik mahasiswa. Selain itu, admin juga mengelola kartu rencana studi atau KRS mahasiswa, yaitu proses pencatatan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada setiap semester. Data KRS ini menjadi dasar dalam proses penjadwalan perkuliahan dan penilaian. Lalu, sistem SIACAD juga mendukung proses pengelolaan soal ujian yang dapat diakses oleh admin dan pihak akademik fakultas. Dalam proses ini, soal ujian disiapkan dan dikelola sesuai dengan mata kuliah yang bersangkutan.
Selanjutnya, admin dan akademik fakultas juga dapat melakukan pengelolaan jadwal perkuliahan yang mencakup menentukan waktu, ruang, dan dosen pengampu mata kuliah. Jadwal yang telah ditetapkan akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Dalam hal sumber daya pengajar, admin memiliki tugas untuk mengelola data dosen, termasuk data identitas, bidang keahlian, dan keterkaitan dosen dengan mata kuliah atau program studi tertentu. Data dosen ini selanjutnya digunakan oleh Kaprodi dalam proses penetapan dosen pembimbing, baik untuk kegiatan akademik maupun tugas akhir mahasiswa. Proses ini memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Selain itu, sistem SIAKAD juga menyediakan fitur pengelolaan laporan akademik yang dapat diakses oleh admin dan rektor. Melalui fitur ini, laporan akademik seperti rekap nilai, data mahasiswa, dan performa akademik dapat dihasilkan oleh sistem. Rektor memiliki kewenangan untuk melihat laporan akademik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan akademik di tingkat institusi. Secara keseluruhan, diagram sistem SIAKAD menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan akademik yang terintegrasi dengan pembagian peran dan hak akses yang jelas setiap aktor. Relasi include pada proses login menegaskan pentingnya keamanan sistem, sedangkan relasi extend pada fitur laporan akademik menunjukkan adanya fungsi tambahan yang bersifat lanjutan sesuai kebutuhan pengguna tertentu. Selanjutnya ada fungsionalitas OASIS. Di sini terdapat ada layanan akademik mahasiswa. Jadi sistem OASIS memfasilitasi mahasiswa untuk mengakses informasi KRS, nilai, presensi, dan layanan akademik lainnya secara real time. Selanjutnya ada integrasi dengan SIAKAD. OASIS mendapat data langsung dari SIAKAD, memungkinkan mahasiswa mengakses status akademik mereka tanpa pengolahan ulang. 3. Ada efisiensi pengajuan layanan. Mahasiswa dapat membuat pengajuan layanan akademik seperti permintaan surat keterangan atau perubahan data secara online melalui sistem OASIS. Yang terakhir ada penyampaian informasi akademik. Informasi penting seperti jadwal ujian, beasiswa, atau pengumuman kampus dapat diakses mahasiswa melalui satu platform terintegrasi. Berikut adalah gambar use case diagram di sistem OASIS. Di sini terdapat satu aktor, yaitu aktor mahasiswa, dan 3 case utama, yaitu mengelola data mahasiswa, mengajukan layanan akademik, dan melihat informasi akademik. Dan ada satu case tambahan dengan atribut include, yaitu login. Jadi use case diagram sistem OASIS menggambarkan interaksi antara aktor mahasiswa dengan sistem layanan akademik terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola kebutuhan akademik dan administrasi secara daring. Seluruh aktivitas dalam sistem OASIS mensyaratkan mahasiswa untuk melakukan login terlebih dahulu sebagai bentuk autentifikasi dan pengamanan data. Login menjadi proses dasar yang harus dilewati sebelum mahasiswa dapat mengakses fitur lain di dalam sistem. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan pengelolaan data mahasiswa. Pada proses ini, mahasiswa dapat melihat dan memperbarui data pribadi yang tersimpan dalam sistem, seperti informasi identitas dan data pendukung akademik lainnya. Perubahan data yang dilakukan akan disimpan oleh sistem dan digunakan sebagai acuan dalam berbagai layanan akademik selanjutnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengajukan layanan akademik melalui sistem OASIS. Proses ini memungkinkan mahasiswa untuk mengajukan berbagai permohonan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, seperti pengajuan surat keterangan, permohonan cuti akademik, maupun layanan administrasi lainnya. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan sesuai kebutuhan. Kemudian, sistem akan mencatat dan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, sistem OASIS juga menyediakan fitur melihat informasi akademik. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan, seperti pengumuman akademik, status akademik, dan informasi lain yang relevan. Dengan adanya fitur ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi secara tepat,
cepat dan terpusat tanpa harus datang langsung ke bagian administrasi akademik. Selanjutnya ada sistem e-learning. Alur kerja sistem e-learning ada kelas virtual. Sistem e-learning mendukung pembelajaran online dengan menyediakan akses ke materi perkuliahan dan partisipasi dalam diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada manajemen presensi. Sistem ini mengotomatisasi proses presensi mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, sehingga dosen dapat dengan mudah memantau kehadiran peserta. Selanjutnya, tugas dan ujian. Platform e-learning mendukung proses pengumpulan tugas, pelaksanaan ujian daring, dan penilaian yang terintegrasi pada satu sistem. Yang terakhir, umpan balik akademik. Mahasiswa dapat mengisi kuesioner untuk memberikan evaluasi terhadap proses perkuliahan, meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Berikut adalah gambar use case diagram pada sistem e-learning. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama ada mahasiswa dan dosen. Lalu ada 5 case utama. Langsung saja ke penjelasannya. Use case diagram sistem e-learning menggambarkan proses pembelajaran daring yang melibatkan dua aktor utama, yaitu mahasiswa dan dosen. Sistem ini dirancang untuk mendukung aktivitas perkuliahan secara online, mulai dari proses pembelajaran, presensi, penilaian, hingga evaluasi pembelajaran. Dalam sistem ini, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring. Proses ini diawali dengan mahasiswa mengakses menu perkuliahan untuk melihat materi dan aktivitas pembelajaran yang tersedia. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa dapat mengikuti berbagai aktivitas tambahan, seperti mengikuti ujian, serta mengunggah tugas atau jawaban ujian. Aktivitas tersebut bersifat opsional dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkuliahan yang sedang berlangsung. Sistem e-learning juga mendukung proses pengelolaan presensi yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Mahasiswa melakukan pengisian presensi sebagai bukti kehadiran pada setiap sesi perkuliahan. Data presensi yang telah diisi kemudian dapat direkap oleh dosen untuk melihat tingkat kehadiran mahasiswa. Selain itu, dosen memiliki kewenangan untuk melakukan validasi kehadiran guna memastikan keakuratan data presensi yang tersimpan di dalam sistem. Dalam aspek penelitian, sistem menyediakan fitur pengelolaan nilai perkuliahan. Dosen bertugas memasukkan nilai mahasiswa berdasarkan hasil tugas, ujian, dan komponen pembelajaran lainnya. Apabila diperlukan, dosen dapat melakukan perubahan nilai sebelum nilai akhir dipublikasikan. Setelah proses penilaian selesai, sistem akan menampilkan nilai akhir yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai hasil evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, selain kegiatan pembelajaran dan penilaian, sistem e-learning juga menyediakan fitur pengisian kuesioner evaluasi pembelajaran. Mahasiswa dapat mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kualitas perkuliahan dan proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selama periode pengisian masih dibuka, mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengubah jawaban kuesioner. Hasil dari kuesioner ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di masa yang mendatang. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu desain sistem. Di dalam desain sistem ini ada diagram aktivitas atau disebut juga activity diagram. Di dalam activity diagram itu terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama alur proses kerja sistem inti. Di dalam ini yaitu ada diagram aktivitas mengilustrasikan proses langkah demi langkah dalam mengelola data seperti input nilai mahasiswa dan pengelolaan soal ujian dan validasi data akademik. Yang kedua yaitu pemisahan titik keputusan sistem. Diagram ini menunjukkan titik keputusan, contohnya seperti validasi SKS atau konfirmasi tugas akhir dalam alur proses akademik. Yang ketiga yaitu efisiensi alur proses akademik.
Di sini di dalamnya ada diagram aktivitas mempermudah identifikasi titik-titik yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi layanan seperti pengajuan layanan akademik melalui OASIS. Di gambar selanjutnya ini penjelasan lebih detail dari activity diagram. Saya akan menjelaskan lebih detailnya di activity diagram, contohnya di kelola data mahasiswa. Di sini ada 3 aktor, yaitu admin, sistem, dan database. Kita akan masuk dulu ke admin. Di dalam admin kita akan masuk ke sistem SIAKAD, lalu kita akan input username dan password, lalu kita akan ke autentikansi pengguna. Jika login berhasil, kita akan tampilkan menu utama. Jika tidak, kita akan tampilkan pesan login gagal dan balik lagi ke input username dan password. Lalu setelah itu, jika login berhasil, akan tampilkan menu utama. Langsung lanjut lagi ke pilih menu data mahasiswa, lalu lanjut lagi ke tampilkan daftar mahasiswa, lalu lanjut lagi memilih opsi pengelolaan data. Di sini bisa ubah data dan hapus. Lalu setelah itu kita akan mengisi pembaruan data mahasiswa. Langsung lanjut lagi ke valid data mahasiswa. Jika data mahasiswa valid, kita akan tampilkan simpan ke database pusat. Jika tidak, kita akan tampilkan pesan kesalahan, lalu perbaiki data mahasiswa dan validasi ulang data. Jika berhasil, setelah simpan ke database pusat, kita akan update data mahasiswa di database. Lalu setelah itu kita akan sinkronisasi ke OASIS e-learning, lalu sinkron. Kenapa saya bisa menjelaskan satu contoh activity diagram saja? Soalnya di activity lain juga sama saja prosesnya seperti ini, cuman beda alurnya saja. Dan juga saya menjelaskan cuma satu biar tidak memakan waktu yang banyak. Oke, kita lanjut ke diagram urutan atau sekuen diagram. Di sini ada 3 proses, yaitu interaksi berbasis waktu. Yang pertama ini, di dalamnya diagram ini mengilustrasikan urutan komunikasi antara aktor, misalnya mahasiswa, dosen, admin, dengan sistem untuk setiap operasi seperti perwalian KRS atau presensi dosen. Yang kedua, yaitu persiapan aktivitas otomatis, yaitu urutan diagram mencerminkan bagaimana sistem merespon input pengguna dan menjalankan proses seperti pembuatan laporan akademik atau akses data mahasiswa. Lalu ke pengelolaan data berbasis rencana perkuliahan, yaitu di sini diagram ini membantu memastikan bahwa interaksi antara sistem, pengguna, dan data berjalan sesuai dengan alur kerja sistem. Oke, saya akan menjelaskan lebih detailnya dari sekuen diagram ini. Alur utamanya itu yang pertama, alur utamanya membuka dan menambah data. Dari membuka menu, admin mengakses menu data mahasiswa. Objek from mahasiswa merespon dengan menampilkan halaman data kepada admin. Lalu terus yang input data, admin memasukkan data mahasiswa baru melalui from mahasiswa. Lalu proses simpan, from meneruskan data tersebut ke mahasiswa controller. Controller kemudian memerintahkan mahasiswa model untuk menyimpan data ke database. Lalu setelah itu konfirmasi. Setelah data berhasil disimpan, mahasiswa model mengirim status berhasil ke controller yang diteruskan ke from untuk menampilkan notifikasi sukses kepada admin. Itu untuk alur yang pertama. Lalu yang kedua yaitu fragmen opsional A1 atau disebut juga OPT A1, yaitu mengubah data mahasiswa. Update data, admin memilih aksi ubah pada from. Lalu validasi dan update, perubahan data diteruskan dari from ke controller, lalu ke model melalui fungsi memperbarui data mahasiswa. Responnya, jika pembaruan sukses, sistem akan memberikan umpan balik berupa notifikasi berhasil di layar admin. Lalu yang selanjutnya yaitu fragmen opsional A2 atau disebut juga OPT A2, yaitu menghapus data mahasiswa. Bagian ini dijalankan jika admin ini menghapus data tertentu. Request hapus, admin menekan tombol hapus pada from mahasiswa.
Lalu eksekusi database permintaan diteruskan oleh controller ke model untuk menghapus baris data yang dimaksud dari database. Lalu finalisasi, setelah proses hapus selesai di tingkat database, sistem kembali mengirimkan status sukses hingga muncul notifikasi penghapusan berhasil pada sisi admin. Oke, segitu saja untuk penjelasan detail sekuen diagram. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diagram kelas ya. Nah, untuk diagram kelas ini di sini memiliki 3 struktur relasi ya. Di 3 struktur, ada struktur sistem berbasis entitas, ada relasi antar objek sistem, dan ada juga integrasi data dan operasional. Nah, untuk mengenai struktur sistem berbasis entitas, di sini adalah sebuah diagram ini mendefinisikan elemen-elemen inti dari sistem, seperti data, mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah yang tersimpan terpusat di SIAKAD. Nah, untuk relasi antar objek sistem, diagram kelas membantu dalam memahami hubungan antara objek seperti mahasiswa dan mata kuliah untuk mendukung proses akademik. Dan untuk integrasi data dan operasional, diagram ini mempermudah implementasi sistem terintegrasi di mana modul-modul seperti OASIS dan e-learning saling terhubung untuk berbagi dan memanfaatkan data dari SIAKAD. Nah, kalau digambarkan, kelas diagram yang ada di Universitas Teknologi Bandung adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, diantaranya di sini ada kelas user. Si kelas user ini memiliki turunan kepada kelas admin, rektor, mahasiswa, dosen, kaprodi, dan akademik. Nah, untuk kelas admin ini, si kelas admin yaitu memiliki atribut ID, nama, dan email. Untuk tipe datanya untuk admin yaitu integer, dan untuk nama string dan email string. Maupun admin juga memiliki metode yaitu kelola user dan kelola data master. Nah, si admin ini juga bisa mengelola beberapa kelas. Di antaranya si admin bisa mengelola jadwal perkuliahan, bisa mengelola mata kuliah, bisa mengelola layanan akademik, bisa mengelola prodi, dan bisa juga membuat laporan akademik. Lanjut, untuk rektor, di sini untuk rektor memiliki 2 atribut dan 1 metode. Untuk atributnya di sini ada ID rektor dan nama. Untuk tipenya untuk ID rektor integer dan untuk namanya string. Untuk metodenya di sini adalah lihat laporan. Nah, si rektor ini bisa melihat laporan akademik yang dibuat oleh admin. Lanjut, yang ketiga ada mahasiswa. Si mahasiswa ini memiliki 5 atribut, 2 metode. Yang pertama ada atribut NIM bertipe string, atribut nama bertipe string, atribut email bertipe string, atribut angkatan bertipe integer, dan status bertipe string. Nah, untuk metodenya, mahasiswa ini bisa mengisi isi KRS dan lihat nilai. Nah, si kelas mahasiswa ini bisa mengelola kelas KRS, kelas presensi, kelas perkuliahan, dan kelas nilai. Nah, untuk kelas perkuliahan si mahasiswa juga bisa lihat dan mengerjakan tugas dan juga bisa lihat materi. Lanjut ke kelas dosen. Si kelas dosen ini juga sama seperti kelas mahasiswa, namun bedanya si kelas dosen tidak dapat mengakses ke kelas KRS. Namun kelas dosen dapat mengakses ke presensi, perkuliahan, nilai, dan dosen pembimbing. Lanjut ke kaprodi. Untuk kaprodi ini adalah untuk menetapkan dosen pembimbing kepada mahasiswa. Nah, untuk kelas kaprodi ini memiliki 2 atribut dan 2 metode. Untuk atribut pertama ada ID kaprodi yang bertipe integer.
untuk atribut yang kedua, nama bertipe string. Dan untuk metode, yang pertama ada setujui jadwal, dan yang kedua ada tetapkan pembimbing. Dan untuk kelas akademik, di sini kelas akademik memiliki dua atribut, dua metode. Yang atribut pertama yaitu ID akademik dan atribut kedua yaitu nama. Untuk ID akademik bertipe integer dan untuk nama bertipe string. Nah, untuk metodenya bisa kelola nilai dan kelola KRS. Nah, untuk kelas akademik ini yaitu untuk verifikasi nilai. Nah, untuk penggambaran kelas diagram alurnya yaitu seperti ini ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini memiliki beberapa poin yaitu optimalisasi sistem informasi, peningkatan efisiensi dan transparansi data akademik. Nah, untuk optimalisasi sistem informasi, sistem informasi yang terintegrasi seperti SIAKAD, OASIS, dan e-learning berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Teknologi Bandung. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan pemanfaatan sistem informasi, proses pengolahan data dan layanan mahasiswa dapat berlangsung lebih efisien, mengurangi kesalahan, serta mempengaruhi monitoring oleh pihak kampus. Yang ketiga, transparansi data akademik. Integritasi antara SIAKAD, OASIS, dan e-learning memastikan bahwa alur informasi antara fakultas, dosen, dan mahasiswa dapat berjalan dengan transparan dan akurat. Maupun untuk mendukung pembelajaran daring, sistem e-learning memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian secara online dengan optimal. Potensi pengembangan yang terkuat berlanjut. Unit kerja yang terkait dianjurkan terus melakukan perbaikan sistem untuk meningkatkan efisiensi alur proses, kemudahan pengguna, serta kemampuan integrasi antar sistem yang lebih baik. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like and comment. See you next time. Bye-bye.